Assalamualaikum Pak Amin. Waalaikumsalam Mas Puji. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ini Pak. Ini mohon maaf Pak, saya mau ngajak ngobrol-ngobrol gitu. Saya pengen curhat. Apa Bapak ada waktu? Mas Puji, monggo silakan langsung saja. Ini mumpung Pak Amin juga ada waktu longgar, sehingga silakan Mas Puji. Kira-kira ada apa ini kok wajahnya agak suntuk? Saya lihat kok kayaknya ada sesuatu yang pengen banget disampaikan ini. Kira-kira ada apa ini? Kira-kira ini ada apa ini? Iya Pak, ini jadi saya mau cerita Pak. Ini saya ada masalah Pak. Jadi saya itu kalau belajar matematika rasanya kok sulit sekali Pak ya. Saya itu untuk membangkitkan semangat itu susah Pak. Jadi sulit dan membangkitkan semangat tuh susah gitu ya. Iya Pak. Nah kira-kira Mas Puji kok bisa merasakan susah itu, kira-kira kenapa? Asal muasalnya itu loh gimana kok merasa susah itu loh? Asal muasalnya itu gimana gitu? Iya, jadi saya tuh kalau sudah ketemu matematika itu rasanya sudah capek duluan Pak, pusing duluan. Ketemu angka-angka itu rasanya badan itu gatel-gatel, terus rasanya nggak enak gitu Pak. Kalau ketemu matematika itu rasanya berat sekali gitu Pak. Sampai begitu ya? Iya sampai Pak. gatel-gatel berat gitu ya. Kira-kira ini loh, itu penyebabnya apa kok sampai seperti itu? Bisa cerita nggak asal muasalnya itu loh? Kok umumnya anak itu kan ya normal-normal saja, walaupun toh ada hal yang sulit dalam pelajaran itu kan ya umumnya anak itu kan normal-normal saja, bisa mengikuti, walaupun nggak bisa itu kan tetap bisa mengikuti. Mas Puji ini kok sampai tadi tuh muncul gatel-gatel, merasa capek, itu kira-kira ada sesuatu hal nggak yang melatar belakangi kok sampai seperti itu? Iya Pak, jadi saya itu kayak trauma gitu loh Pak. Jadi dulu waktu saya SD itu guru matematika saya itu galak sekali Pak, suka marah-marah. Jadi kalau ada yang salah sedikit gitu langsung muridnya dimarahi Pak. Jadi terus akhirnya saya jadi males untuk belajar matematika itu Pak. Padahal saya aslinya kepingin Pak, tapi karena gurunya kereng, gurunya itu suka marah, jadi saya trauma Pak. Ketemu matematika lagi rasanya kok berat, sulit gitu Pak. Jadi gara-gara trauma dengan guru ini ya? Iya Pak. Trauma dengan guru, gara-gara gurunya suka marah-marah, gara-gara gurunya galak, akhirnya menyebabkan males. Iya Pak. Nah itu sampai dengan hari ini gitu Mas? Sampai saat ini Pak, sampai sekarang. Sampai dengan hari ini, makanya tadi saya lihat wajahnya suntuk sekali. Iya. Ini kayaknya habis belajar matematika ini ya? Iya Pak, jadi rasanya berat sekali kalau mau belajar matematika itu Pak. Jadi selain tadi itu yang sudah disampaikan, trauma gara-gara guru, ada nggak hal lain selain itu Mas? Iya, jadi kalau di rumah itu sebenarnya kan pengen gitu tanya sama orang tua Pak, pengen tanya ke bapak, pengen tanya ke ibu, tetapi bapak dan ibu saya itu juga nggak bisa Pak matematika. Bapak ibu dan saya itu cuman lulusan SD dan SMP Pak. Jadi kalau saya tanya matematika zaman sekarang nggak bisa Pak. Katanya bapak saya itu zamannya bapak itu dulu nggak gitu, sekarang tambah sulit gitu Pak. Jadi orang tuanya nggak bisa bantu? Iya Pak. Oke. Yes, memang ya masalah di sekolah itu kan ya masalah kekinian tuh Mas ya. Iya. Masalah kekinian, sehingga saat ini juga ketika di rumah berarti kan ya bikin capek lagi, wong nggak bisa, akhirnya di rumah tanya sama orang tuanya nggak bisa membantu. Iya Pak, nah, gitu Pak. Itu tadi berarti dari yang tambah menyebabkan
capek, gatal-gatal, ditambah lagi ada di rumah. Selain itu, ada nggak faktor-faktor lain yang bikin Mas Puji ini sampai gatal-gatal tadi itu? Iya, Selain jadi dua hal tadi itu. sebenarnya itu ya saya kepingin banget belajar Pak, tapi karena sudah gurunya nggak ada, terus orang tua juga nggak bisa membimbing, akhirnya jadilah seperti itu Pak. Jadi kepinginannya tetap tetap ingin kan berarti gitu? Kepingin Pak, Oke. iya tetap kepingin belajar Pak, kepingin bisa Pak. Gitu. Jadi tetap kepingin karena ada kepinginan, tetapi ada hal-hal yang tadi itu menyebabkan sehingga timbul gatal-gatal dan malas tadi gitu. Iya Pak. Terus kondisinya seperti itu kan saya yakin itu nggak enak maksudnya. Nggak enak Pak, bener Pak, nggak enak. Kira-kira kondisi kepinginan Mas Puji itu dari semua hal tersebut itu kira-kira kondisi yang bagaimana, yang sebenarnya sampai inginkan itu gimana? Ya saya itu kepingin belajar, kalau belajar itu ada yang membantu gitu Pak, ada yang mengawasi, kemudian kalau ada yang salah itu ditunjukkan arahnya, jadi nggak dimarahi gitu Pak. Gitu ya. Iya, jadi pinginnya kondisinya ideal, kalau Iya. belajar ada yang bantu, kalau salah tidak dimarahi. Iya Pak, Terus betul. dari sisi saat ini tadi kan kepingin pintar juga matematika. Betul gitu kan. Pak, iya. Nah, dari sisi prestasi Mas saat ini atau kemampuan lah, kemampuan matematika dibandingkan dengan teman-teman yang lain di sekolah bagaimana? Saya kemampuan ya biasa-biasa saja Pak, tapi saya sebenarnya yakin saya bisa lebih baik daripada sekarang ini Pak. Kalau misalnya ada yang membantu, ada yang ngawasi, ada yang bimbing, saya yakin bisa lebih baik daripada sekarang Pak. Tuh. Jadi ada keyakinan Saya gitu ya, yakin, ada Mbak, saya yakin, Mbak. kalau untuk kondisinya ideal, kondisi ideal seperti yang Mas Uci harapkan tadi itu ya Betul, mungkin Mbak. bisa meraih prestasi yang lebih tinggi. Terus kira-kira yang sampai inginkan lagi dari trauma masa lalu. Nah, trauma masa lalu artinya tadi kan cerita ada trauma Betul. Jadi saya kepingin saya sampean itu nggih, punya prestasi yang baik, itu keinginan kepada guru itu gimana Mas? saya kepingin menyembuhkan trauma saya itu Pak. Jadi kepingin kalau ketemu guru matematika itu jadi seneng gitu, akhirnya nanti harapan saya itu seneng juga sama matematika dan bisa belajar matematika dengan lebih baik Pak. Jadi pengen saya gurunya itu pembelajarannya juga yang inovatif gitu Pak. Kalau zaman dulu itu gurunya monoton Pak, ngajarnya itu aja, jadi sampai murid dan saya dan teman-teman itu bosen Pak karena gurunya monoton. Jadi saya pengennya gurunya itu bisa menyampaikan materi dengan kreatif gitu Pak. Jadi ada perbedaan ya. Iya. Ada perbedaan antara guru dahulu dengan yang guru yang sekarang itu yang sampai rasakan begitu gitu. Iya Pak. Terus harapannya terhadap guru saat ini agar supaya semangat sampean itu bisa muncul lagi, itu kira-kira yang sampean pikirkan atau harapan dari guru-guru tersebut apa saja itu Mas? Saya berharap gurunya itu bisa nyampaikan dengan sabar, kemudian metode yang dipakai juga metode-metode yang kreatif, yang inovatif gitu Pak. Jangan ceramah terus bosen Pak. Jadi pengennya ya yang inovatif gitu, dengan permainan atau dengan peran gitu Pak, pengennya saya. Jadi Mas Budi senang dengan metode-metode yang seperti itu. Kira-kira Iya, metode Pak. apa saja? Kalau bisa Pak mendengar itu metode yang disenangi oleh Mas Budi. Saya senangnya itu dengan permainan Pak, atau dengan pemecahan masalah itu juga saya senang Pak. Jadi asalkan tetap ada yang bimbing dan sabar itu Pak, saya pengennya gitu Pak. Terus selama ini
apa yang Mas Puji upayakan gitu? Upayakan. Saya juga mencoba bertanya sama teman-teman, Pak. Jadi kalau saya pas nggak bisa gitu, saya coba tanya sama teman, Pak. Jadi kalau sama guru sungkan, saya tanya sama teman dulu gitu, Pak. Teman yang bisa. Keinginan, pernah nggak menyampaikan keinginan kepada, tadi kan sudah kepada teman, kalau kepada guru pernah nggak menyampaikan keinginan tentang metode-metode tadi itu? Belum pernah, Pak. Ya mungkin setelah ini saya akan berusaha menyampaikan itu kepada guru saya, Pak. Terus kepada orang tua, tadi kan bilang orang tua di rumah tidak bisa bantu, pernah nggak menyampaikan keinginan terhadap orang tua itu? Belum pernah, Pak, karena ya orang tua saya itu kalau saya tanya itu kayaknya berat, Pak. Jadinya saya juga belum pernah mengutarakan kalau pengen didampingi aja gitu. Sebenarnya saya pengennya kalau belajar di rumah itu juga pengen didampingi aja, nggak apa-apa, Pak. Sudah seneng, Pak. Kalau didampingi orang tua itu seneng, Pak. Itu pengennya. Senang didampingi Iya. gitu ya. Jadi kepada guru itu Mas Budi tadi senang metode yang kreatif, tapi belum pernah menyampaikan. Kan belum pernah, Pak. Itu tadi terhadap guru dan terhadap teman, juga terhadap orang tua. Bagaimana dengan semangatnya Mas Budi sendiri? Bisa nggak memunculkan sendiri semangatnya itu dari kesadarannya sendiri, bisa nggak? Iya, Pak, sebenarnya saya tuh pengen banget untuk bisa belajar matematika itu, Pak. Soalnya saya lihat di tes-tes itu matematika itu sangat penting, Pak. Perlu sekali belajar matematika. Jadi sebenarnya saya itu pengen banget bisa matematika gitu loh, Pak. Kalau dari dalam diri saya itu pengen banget, Pak, aslinya. Hal yang paling penting, Mas, ya, dari keinginan sampai belajar matematika itu kira-kira apa? Jadi ingin sekali. Menurut saya sih matematika itu sangat penting dalam kehidupan, Pak. Jadi kalau saya bisa belajar matematika dengan lebih baik, nanti akan banyak manfaat untuk kehidupan. Itu, Pak. Mas Puji kan sudah tahu saat ini kan bahwa matematika itu penting. Bisa nggak itu jadi sesuatu yang positif? Bisa, Pak. Jadi itu juga salah satu semangat saya supaya bisa bangkit dari trauma saya dan saya bisa lebih berprestasi di matematika, Pak. Itu. Oke, baik Mas Puji, waktu kita tidak banyak. Tadi Pak Amin sudah mendengarkan, Mas Puji juga sudah menyampaikan sesuatu yang Mas Puji rasakan, dan saat ini kira-kira Mas Puji tahu nggak kira-kira permasalahan apa dan kemudian apa yang harus dilakukan dari uraian permasalahan yang Mas Puji tadi sampaikan itu kira-kira? Tahu, Pak, saya. Jadi saya memang bermasalah di kesulitan belajar matematika, Pak. Tapi solusinya insya Allah nanti saya akan mengutarakan kepada guru saya supaya menggunakan metode pembelajaran yang lebih baik, Pak. Juga nanti saya akan mengutarakan ke orang tua saya supaya kalau di rumah itu mau mendampingi untuk belajar matematika, Pak. Kemudian itu tadi terhadap orang lain. Terus yang Mas Puji lakukan sendiri terhadap diri sendiri? Dan saya dari dalam diri saya sendiri, Pak, saya juga akan berusaha untuk belajar meningkatkan keingintahuan saya tentang matematika, Pak. Semangat saya belajar matematika juga ingin saya tingkatkan, Pak. Baik, Mas Puji ini ternyata jujur sekali dan alhamdulillah Pak Amin sudah mengetahui permasalahannya dan Mas Puji juga bisa menyampaikan hal-hal yang penting bagi diri Mas Puji. Dari hal-hal yang penting tadi itu, Mas, ke orang tua, ke teman, ke diri sendiri, langkah-langkah yang Mas Puji lakukan tadi itu kira-kira kapan bisa dimulai nih? Katanya tadi kan belum disampaikan, semuanya belum disampaikan. Kira-kira itu kapan disampaikan? Secepatnya, Pak. Besok insya Allah saya langsung menyampaikan ke orang tua saya, dan juga kalau ada kesempatan ketemu guru akan langsung saya sampaikan ke guru saya, Pak. Jadi menyampaikan kepada
mereka semuanya tentang harapan sampean juga keinginan sampean. Terus kira-kira untuk menjaga semangat sampean tadi itu agar supaya tetap senang belajar matematika itu, sampean perlu nggak orang lain yang bisa membantu sampean untuk menjaga semangat tadi itu? Nah, di sini saya minta bantuan Bapak nanti supaya bisa ngontrol saya, Pak. Kalau semangat saya sudah turun lagi, saya minta tolong Bapak supaya memberi semangat lagi ke saya gitu, Pak. Oke, sampaikan saja nanti seandainya merasakan gatel-gatel, merasakan suntuk, nah seperti tadi dirasakan itu ya, segera hubungi Pak Amin. Pak Amin akan bisa meluangkan waktu, mencarikan waktu untuk mendengarkan keluh kesahnya supaya tetap terus bisa bersemangat belajar matematika. Karena seperti yang sampaikan Mas Puji tadi, bahwa matematika ini penting sekali dalam kehidupan ini, dalam belajar yang lebih lanjut tetap butuh yang namanya pengetahuan matematis kan gitu. Mudah-mudahan dengan obrolan kita curhat Mas Puji yang telah disampaikan tadi, masalah-masalah yang atau perasaan tidak enak yang Mas Puji rasakan bisa kembali berangsur dengan baik. Kira-kira Mas, ada hal lagi nggak yang perlu sampean rasakan atau yang perlu sampean lakukan ya? Ada hal lain lagi nggak selain kepada orang tua, wali apa itu, kepada guru, kepada teman, juga terhadap diri sendiri, agar supaya terus konsisten menjaga semangat tadi? Kira-kira ada hal yang perlu sampean lakukan tambahan lagi nggak agar supaya semangat itu tetap terjaga selalu? Saya rasa itu sudah insya Allah cukup, Pak. Kalau itu dilakukan secepatnya, insya Allah akan segera memberikan dampak yang baik, Pak. Saya rasa itu sudah cukup, Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya bisa dilaksanakan, dan kami juga berdoa mudah-mudahan bisa kembali lagi ke sekolah mengikuti pelajaran dengan hati senang, hati ceria. Kalaupun hati senang dan ceria, insya Allah ilmu-ilmu itu akan cepat masuk, terutama kalau suntuk dan selalu bahagia. Mungkin itu Mas Puji hal-hal yang bisa kita obrolkan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, Pak. Oke, saya pamit dulu, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.